Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 36. Mau serius menjalani pernikahan. Sekali lagi Devon menelan selaivannya seret. Pertanyaan Rere jelas membuatnya sulit menjawab. Aku akan berusaha, jawab Devon, namun justru tak sesuai harapan Rere. Dipikirnya Devon akan langsung jujur mengungkapkan cintanya, namun jawaban Devon membuat Rere kecewa. Baru berusaha kan, kalau tidak berhasil, tanya Rere tajam. Udah deh bos, jangan seret aku ke jurang luka hati, kalau kamu tidak bisa tulus mencintai seseorang. Jangan ciptakan sakit yang nantinya hanya akan membunuhku. Rere mulai berkaca-kaca, rasanya ini lebih mengecewakan dari sekedar penolakan. Awalnya kita bikin semua ini dengan kebohongan, maka biarkan kebohongan ini yang mengakhirinya. Dan setiap kebohongan itu pasti akan mengecewakan, walaupun Mama, Om William, Om Hendro dan Ayah adalah korban dari kebohongan ini. Dada Rere begitu sesak, dia tak mengerti apa maunya Devon, segitu sulitkah mengakui kebenaran hatinya. Bukan itu maksudku Rey. Lalu apa, aku yang harus mengorbankan hatiku membiarkan aku berharap sesuatu yang tak mungkin. Dan berujung menghancurkanku sendiri, tega sekali kau, Rere marah. Aku cinta kamu, aku sudah mulai jatuh cinta padamu, teriak Devon akhirnya. Entah keberanian dari mana yang akhirnya membantunya mampu mengutarakan kata itu. Mungkin karena desakan dari kata-kata Rere yang terus menyudutkannya. Apa, cinta, kamu mau mempermainkan perasaanku bos, mau memberiku harapan palsumu. Devon memejamkan matanya, susah sekali mengutarakan isi hati pada Rere. Nyebelin begitu sih, gue udah mati-matian berani ngomong jujur malah dianggap PHP, gue tampol juga entar ini bocah. Petik 2. Lagi-lagi Devon mengumpat di dalam hati, hanya di dalam hati saja. Sebab tingkahnya sekarang sedang mati kutu, baru kali ini dia bertingkah seperti ini. Terserah kamulah, susah, Devon jengkel dan keluar kamar Rere. Rere menertawai kepergian Devon. Berhasil membuat Devon kelimpungan. Gitu aja nyerah dasar cowok jutek, syukurin lu, pusing sendiri. Devon mengacak-acak rambutnya, hampir frustasi menghadapi Rere, lebih tepatnya menyusun keberanian untuk mengutarakan cintanya. Bak ABG yang baru saja mau nembak pujaan hatinya, gemeteran, gugup, susah ngomong dan sesak nafas, begitu kira-kira yang Devon rasakan saat ini. Devon menyibukkan dirinya dengan memainkan gawainya. Beberapa pesan dan email masuk dari karyawan kantor membuatnya lupa soal Rere hari ini. Sedang Rere masih cekikikan tak jelas di kamar, betapa dia happy berhasil mengerjai Devon. Ini adalah hal yang menyenangkan baginya. Namun sesaat kemudian Rere berpikir, jika dia terlalu mengabaikan ungkapan cinta Devon, atau lebih tepatnya pura-pura mengacuhkan, akan sangat sulit nanti jika meminta Devon untuk mengulang kata-katanya. Karena Rere sebenarnya sangat bahagia mendengar kejujuran Devon.
Dia tak takut lagi jika esok atau lusa, dia benar-benar sudah tak sanggup memalingkan hatinya pada Devon. Terlalu munafik jika Rere tak tertarik pada Devon, meskipun sikapnya dingin dan super jutek. Namun Devon seolah punya karisma tersendiri untuk menjadi pemikat tiap perempuan yang melihatnya. Rere juga menyadari saingannya di luaran sana banyak yang sedang mengantri. Mungkin Devon bisa saja menolak Qiu Zueng karena perangainya yang bikin ilfil, tapi wanita cerdas dan berpendidikan yang attitude-nya bagus jauh lebih banyak. Jika Devon terpincut dan berpaling dari Rere yang bobrok, sangat bodoh jika Rere menyia-nyiakan perasaan Devon yang langka itu. Rere berjalan keluar kamar, naik ke lantai atas menuju kamar Devon. Rere mengetuk pintu, yang disahut Devon tanda mengizinkan masuk ke kamarnya. Rere membuka pintu pelan, mengintip Devon yang sedang sibuk dengan ponselnya. Rere menghela nafas panjang, kini gantian dirinya yang dilanda gugup saat ingin berkata pada Devon. Ganggu gak? Tanya Rere basa-basi. Mau ngapain ngomong aja, balas Devon cuek masih sibuk dengan ponsel. Kamu serius dengan ucapan kamu tadi? Tanya Rere takut-takut, antara gugup dan salting untuk menanya ulang ucapan Devon. Devon mengerutkan jidat, melirik Rere sekilas lalu kembali ke layar ponselnya. Ucapan yang mana? Tanya Devon balik, sengaja dibikin amnesia, mungkin dia masih kesal dengan Rere. Rere duduk di tepi ranjang di sebelah Devon. Itu loh, soal kamu mau serius menjalani pernikahan kita, jawab Rere pelan. Kalau aku serius, apa kamu bisa melakukannya dengan serius juga? Ini bukan soal karena siapa, tapi ini soal kita berdua, jawab Devon sedikit sewot. Ya nggak usah ngegas bos, gak jadi romantis entar, ujar Rere membercandai Devon yang sensian. Iya deh, aku minta maaf. Tadi kurang peka abis, kadang bos kayak gak kelihatan jujur sih, lanjut Rere. Jadi menurutmu aku ini tukang bohong? Tukang singgah? Tapi namanya cowok, apalagi tajir kayak kamu, gak tahu kan? Siapa tahu menghalalkan segala cara demi mendapat apa yang dimau. Kamu itu nyebelin banget sih Re, Devon kesal. Kenapa jadi sensian sih bos? Ya kamu nyebelin. Aku udah susah-susah buat ngungkapin perasaan. Kamunya malah sok idiot sekarang ngatain aku menghalalkan segala cara. Apa maksud kamu itu? Duh, salah ngomong nih kayaknya gue. Tadinya pengen ngerjain malah gue sekarang yang kayak orang bego, rutuk Rere pada dirinya sendiri. Ya aku kan butuh diyakinkan bos, masalahnya ini soal hati. Aku nggak mau suatu hari nanti aku dipatahkan lagi hatiku sama orang yang aku sayang, sahut Rere sedikit takut. Jadi kamu nggak yakin dengan ucapan aku tadi? Ya ampun Rere, aku udah hampir sakit jantung saking gugupnya. Petik 2. Peluh Devon lagi. Entah kenapa semua jawaban Rere terdengar salah baginya. Ya makanya ini aku memperjelas, gak usah senewen gitu dong, protes Rere balik.
Terserah kamulah, mau percaya atau enggak, intinya aku enggak mau main-main sama perasaan aku sendiri. Devon jengah pembahasan Rere tak begitu menarik. Rere merengut, keinginannya mendengarkan ungkapan cinta Devon dengan romantis gagal. Jadi menyesal tadi mengerjainya, malah jadi kena sembur ini. Maaf ya bos, aku nggak ada maksud buat bikin bos jengkel, makasih buat kejujurannya, aku seneng dan lega. Aku juga mau belajar buat mencintai kamu dengan tulus, asal berjanjilah untuk tidak menyakitiku. Jangan buat aku takut untuk mencintai orang lain. Dan jangan juga marah-marah ke aku terus, yang romantis gitu. Cicitan Rere terdengar lolos begitu saja di telinga Devon. Devon terbelalak. Satu pesan masuk dari orang suruhannya berhasil membuatnya tak begitu mendengarkan ucapan Rere. Dia kaget dan kalut. Pak Devon, Mario berhasil kabur dari polisi kemarin yang mengirimkan 2 orang untuk menyerang Anda, dan yang mengirim bangkai anjing itu adalah orang suruhannya. Tulis pesan itu. Devon mengepalkan tangannya marah. Matanya menatap ponsel nanar. Dia benar-benar merasa dalam posisi tak aman, terlebih jika Mario membahayakan Rere. Devon harus bertindak. Rere Priscilia, dengarkan aku minta kamu diam di rumah, tidak usah kemana-mana selama aku pergi. Aku tidak suka dibantah, jadi tak perlu bertanya apa alasannya. Mengerti, titah Devon tegas. Rere melongo, ungkapan hatinya yang dia tata baik-baik dan hati-hati malah dibalas dengan statement Devon yang membuatnya bingung tak mengerti. Aku harus pergi sekarang, ingat, jangan kemana-mana, tetap di rumah sampai aku pulang. Devon bergegas pergi, meraih kontak mobilnya dan keluar kamar. Rere menyadari seperti ada sesuatu yang urgent, bahkan lebih tepatnya emergensi, melihat cara Devon menginstruksi dirinya. Tunggu bos, sergah Rere menghentikan langkah Devon. Rere berlari mengejar Devon dan langsung memeluknya dari belakang. Please jangan bikin aku khawatir padamu, berjanjilah untuk baik-baik saja dan segera pulang untukku, ucap Rere sendu. Rere mengingat kejadian penculikan yang membuat Devon babak belur. Dia tahu pasti Devon sengaja mengalah, namun rupanya Mario lebih licik. Kau tahu aku hebat kan? Tak perlu khawatirkan aku, kejadian itu adalah kejadian terakhir. Aku sengaja mengalah pada Mario agar dia tak melukai orang-orang yang aku sayangi, nyatanya dia tetap melibatkanmu. Sahut Devon menenangkan kekalutan Rere, lalu berbalik membalas pelukan Rere, dikecupnya pucuk kepala Rere lembut. Rere hanya mengangguk sambil mempererat pelukannya. Sesaat suasana berubah sendu. Ini bukan lagi soal ucapan, namun hati yang tergerak, hati yang telah jujur pada apa yang dirasakannya. Aku pergi ya. Devon melepas pelukan Rere dan berlalu, meninggalkan sepotong hati yang terasa berat melepasnya. Rere hanya merenung memandangi punggung Devon yang makin menjauh darinya. Be careful bos, aku menunggumu di sini. Rere menghempaskan badannya ke sofa depan TV, sepeninggal Devon tadi membuatnya enggan melakukan apapun. Bahkan melangsungkan menonton dramanya pun tak berselera lagi.
Pikirannya tertuju pada Devon yang pergi terburu-buru selepas menerima pesan di ponselnya. Wajah Devon juga terlihat panik dan khawatir, tapi juga marah dan dendam. Apa yang sebenarnya terjadi? Rere manyun seorang diri sembari nyemil kacang goreng yang dibelinya di supermarket. Bimur yang melihat istri tuannya melamun menghampirinya. "Non, mau Bibi buatin minum?" tawar Bimur membuyarkan kekalutan Rere. "Boleh Bi, es jeruk manis ya," sahut Rere. Bimur mengacungkan jempolnya, lalu bergegas menuju dapur. 5 menit kemudian Bimur kembali menuju meja tempat Rere duduk, membawa nampan berisi es jeruk segar serta gorengan yang sedikit menggoda Rere. "Ini non minumnya." Bimur meletakkan gelas di depan Rere. "Apa itu Bi?" tanya Rere pada beberapa potong gorengan di atas piring yang disajikan Bimur untuknya. "Ini namanya timus non." Timus ini terbuat dari ubi yang direbus lalu ditumbuk dikasih bumbu penyedap dan digoreng, jawab Bimur menjelaskan. "Rasanya gurih dan manis non," tambahnya. "Bibi beli di mana?" tanya Rere. "Bibi buat sendiri non, di belakang kan ada sedikit kebun kosong dekat jemuran baju Bibi. Nah Bibi tanami cabai, ubi dan beberapa bawang." "Wah, Bibi kreatif ya," puji Rere. "Itu juga karena Tuan mengizinkan non." "Hal sekecil itu harus nunggu diizinin Kak Devon ya." Arogan sekali memang dia," gumam Rere yang masih terdengar jelas oleh Bimur. Bimur hanya tertawa lirih menanggapinya. "Ayo dicoba non." "Wah makasih ya Bik." Rere menyomot tumus goreng sepotong lalu dimasukkan ke mulutnya. "Enak Bi," puji Rere lagi sambil menghabiskan sisa potongan di tangannya. Bimur tersenyum puas mendapat pujian dari nonanya atas hasil kreativitasnya. "Bimur sibuk?" tanya Rere lagi. "Enggak non, paling bentar lagi mau bantuin Ning nyetrika pakaian Tuan," sahut Bimur. "Kebetulan Bi, temani saya nonton ya, saya lagi boring nih ditinggal Kak Devon sendirian," ajak Rere ramah memasang wajah melas. Bimur berpikir sejenak, lalu mengangguk tanda mengiyakan ajakan Rere. Bimur duduk bersimpuh di karpet dan Rere masih duduk bersila di kursi. Lama mereka terhipnotis dengan sinetron yang ditontonnya. Menampilkan acara sinetron istri tersakiti di channel ikan terbang itu berhasil membuat emosi Bimur ikut campur aduk. Berkali-kali Bimur mengomel sendiri, marah, geram dan gemes dengan para pemain yang memerankan perannya masing-masing. Rere terkekeh lucu melihat ekspresi Bimur. Para pemain sukses berakting hingga membuat Bimur seolah mengiyakan itu adalah kejadian sungguhan. Bimur terlihat lucu. Rere jadi teringat mendiang ibunya. Mungkin jika ibu masih ada dia akan berkelakuan sama seperti Bimur, marah dan jengkel melihat ada perempuan yang menggoda suami orang. Lalu akan memaki-maki jika ada suami yang menelantarkan istri, atau dia akan berteriak-teriak menginstruksi si pemain saat ada kejadian yang menegangkan. Seperti penculikan, dikejar-kejar atau mau ditabrak mobil.
Begitulah kira-kira drama ibu-ibu menonton sinetron, akan heboh sendiri. Aduh ayo cepetan lari si Azizah, awas itu, di belakangmu preman sudah dekat, aduh jangan sembunyi di situ, ketahuan. Ayo cepet-cepet, begitulah kira-kira Bimur memberi instruksi, lalu mengeluh saat si pemain tak sesuai instruksinya. Sabar Bi, Azizahnya nggak denger Bibi ngomong, sahut Rere sambil menghela tawa lebarnya. Gemes non, kalau dia ketangkep kan bahaya, aduh malah berdiri mematung, ayo cepet lari, cepet, Bimur melanjutkan instruksi-instruksi lucunya. Rere terpingkal-pingkal melihat tingkah Bimur. Omelan Bimur terjeda saat iklan menyapa, meskipun harus diakhiri dengan keluhan kecewa. Non, tuan itu kemana kok udah sore belum pulang? Tanya Bimur di sela-sela kefokusannya menonton. Rere melirik jam dinding dan berpikir sejenak. Iya ya Bik, aku juga nggak tahu sih dia kemana soalnya nggak bilang, tapi wajahnya lumayan panik dan marah, sahut Rere sedikit lesu. Coba deh aku tanya Pak Eja, siapa tahu soal kerjaan, lanjut Rere sambil mengusap layar ponselnya, mencari kontak Reza dan menghubunginya. Halo Re, kenapa? Sahut Reza dari ujung telepon. Hai Pak, maaf mengganggu. Apakah Devon sedang bersamamu? Tanya Rere to the point. Loh bukannya Devon hari ini nggak ngantor ya? Tadi pagi kan ngizinin buat kamu juga. Oh soalnya dia lagi keluar dari tadi belum balik, kirain ada urusan kantor. Urusan kantor kan kalau sudah ditangani Eja, semua bisa dihandle dengan baik termasuk kerjaanmu. Wah makasih ya Pak, maaf merepotkan jadinya, Rere sedikit sungkan. Santai, anggap saja aku sedang bekerja untuk istri Presdir, bukan untuk ketua tim lapangan. Iya Pak, sekali lagi terima kasih, sudah dulu ya maaf mengganggu. Panggilan dimatikan. Kalau Devon tidak sedang urusan kantor, lalu urusan apa? Kenapa terlihat penting sekali? Gumam Rere. Apa ini ada hubungannya dengan kejadian tadi pagi ya? Bimur ikut berpikir. Dia tak sadar jika dia telah salah berucap. Kejadian tadi pagi, kejadian apa Bik? Tanya Rere menyelidik, jidatnya mengerut bingung. Bimur yang menyadari atas ucapannya langsung gelagapan. Duh Gusti aku keceplosan, gimana ini? Ucap batinnya panik. Anu non, gagap Bimur. Bimur tolong jujur padaku apa yang terjadi pagi tadi, Rere bertanya dengan nada menekan. Aduh, Bibi takut non, soalnya Tuan melarang Bibi dan yang lain memberitahu non Rere, ucap Bimur serba salah, wajahnya sedikit takut. Jawaban Bimur justru membuat Rere makin curiga, rasa penasarannya makin tinggi. Dia harus tahu apa yang disembunyikan Devon darinya. Katakan Bi, aku janji tak akan memberitahu Devon soal ini, percayalah, bujuk Rere. Tadi pagi, saya nemuin bingkisan gardus besar di depan rumah non, waktu saya mau buang sampah,
Bimur menceritakan dengan takut-takut. Gardus itu bau busuk dan penuh darah. Karena saya takut, saya nyuruh Mang Gimin buat buka isinya. Ternyata apa Bi? Potong Rere tak sabar. Ternyata, isinya bangkai anjing. Rere membelalak. Lalu, tanyanya makin penasaran. Anjing itu mati dalam keadaan mengenaskan Non. Tangan dan kakinya diikat sedang mulutnya ditancap kayu yang kemungkinan sengaja dibikin untuk menyiksanya. Lehernya dibelah. Saya nggak sanggup ngelihatnya Non, saya nggak tega. Dan di dalam gardus itu ada surat yang ditunjukkan untuk Tuan. Saya nggak tahu pasti isi tulisannya karena hanya Tuan yang baca. Tapi yang saya tahu itu berupa tulisan ancaman Non, jelas Bimur. Ancaman, pekik Rere. Kalau kata Tuan itu sejenis mirror. Teror kali Bi. Nah itulah Non, Bibi lupa nyebutinnya. Ya Tuhan, rupanya ini yang Devon sembunyikan dariku. Kemarin malam ada orang yang menyerang mobil Devon tiba-tiba. Lalu pagi tadi ada orang mengirim bangkai yang sadis. Aku jadi khawatir dengan keselamatan Devon, ucap batin Rere. Kejadian itu terjadi sebelum Nyonya datang Non, dan Tuan menyuruh kami merahasiakan dari Non Rere, biar Non gak takut. Tapi malah Bibi keceplosan, rutuk Bimur atas kecerobohannya. Tenang Bi, aku gak akan kasih tahu Kak Devon kalau Bibi memberitahu ini padaku, aman. Terima kasih Non, Bibi lega. Bibi takut dimarahi Tuan, apalagi sampai dipecat. Baiklah, terima kasih infonya Bik. Bibi bisa balik lanjut kerja lagi, itu sinetronnya juga udah habis. Bimur pamit kembali ke belakang. Aku harus selidiki siapa orang yang sedang mengganggu suamiku. Bersambung.